ini amin. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan riwayat daripadanya, artinya dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un, tidaklah hak seorang muslim yang baginya memiliki sesuatu, yusifihi, yang ia berwasiat di dalamnya, yabitu lailataini, yang dia bermalam sampai 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Jadi artinya ini adalah salah satu perintah dari Rasulullah. Kita ya nggak tahu kapan meninggalnya kita, wafatnya kita, sehingga kalau ada masalah-masalah penting yang harus kita ya berikan nasihat, wasiat, pesan, itu perlu ditulis pesan atau wasiat tersebut. Nah itu, jadi wasiat itu penting sekali ya. Jadi orang kalau berwasiat, kemudian wasiat-wasiat yang baik itu termasuk salah satu ciri ya orang itu baik ya. Namun wasiatnya itu wasiat yang baik-baik, dan kalau bisa maktubah, artinya maktubah itu wasiatnya tertulis, sehingga nanti ahli warisnya benar-benar tahu, enggak dibuat-buat gitu ya. Jadi oh ini langsung ada wasiat orang tuanya, nah wasiatnya seperti ini. Kalau itu memang perlu disampaikan dan dia tidak tahu kapan meninggalnya, nah itu lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus ditulis ya. Walaupun itu nanti belum bisa dibaca sama ya keluarganya, namun satu saat kalau dia sudah meninggal dunia, pasti itu tulisan ditemukan. Nah itu namanya wasiat. Ini hadis muttafaqun alaih ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza lafzul Bukhari, sementara ini adalah lafaznya dari Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li muslimin, sedangkan dalam riwayat Imam Muslim ya itu salasa layalin, dia bermalam sampai 3 malam. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari ya itu lailataini, 2 malam. Tapi kalau Imam Muslim ya itu salasa layalin, 3 malam. Qala Ibnu Umar, berkata sahabat Abdullah bin Umar, marrat alayya lailatun, tidaklah lewat atasku 1 malam, munzu sami'tu Rasulullah SAW, semenjak saya mendengar Rasulullah SAW, qala dzalika, berkata, bersabda terkait tentang hal itu, illa wa indi wasiyati, kecuali saya memiliki wasiat. Jadi setiap orang kalau bisa begitu ya, harus nutup akhir hayatnya ada wasiatnya. Nah begitu, bisa wasiatnya itu langsung diucapkan, bisa juga dalam kondisi tertulis. Sehingga sahabat Abdullah bin Umar ketika mendengar Rasulullah bilang begitu, jangankan sampai 2 malam, 3 malam, 1 malam saja saya tidak lepas, kecuali saya harus berwasiat. Tuh, makanya sahabat Abdullah bin Abbas setelah mendengar ya dari sabda Nabi Muhammad SAW, jangankan 2 malam atau 3 malam, 1 malam kesempatan buat saya, itu saya akan menulis wasiat, karena wasiat itu sangat penting ya. Jadi wasiat itu sangat penting sekali, apalagi hal-hal yang memang tidak diketahui oleh anaknya. Nah itu mesti ditulis, sehingga ya nanti itu bisa manfaat buat keluarganya. Iya, silakan, nggak apa-apa. Kalau wasiat mengenai katakanlah orang tua kita, Iya. orang kuburin di sana, kalau memang itu wasiat dan tidak ada hal-hal yang menjadikan mudorot, kalau bisa itu dijalankan wasiatnya. Ya, saya pengen supaya dikuburkan nanti ya di sana, mungkin di sana itu ada keluarganya atau ada siapa. Nah itu kalau bisa kita jalankan. Ya itu terkait memang orang tua kita mungkin
tahu percis kenapa diminta dikuburkan di sana. Kalau tidak ada yang bisa mempersulit, ya itu kalau bisa laksanakan. Kecuali ya kalau itu bisa dipersulit, oh di sana kagak dapat izin karena begini. Nah itu boleh. Tapi kalau seandainya itu bisa dan ini wasiat dari orang tua saya, ya dia kagak buat-buat, apalagi dinulis. Ya kalau saya meninggal dunia tolong nanti ya kuburkan saya di ya sana. Nah itu tuh kalau memang kita bisa usahakan dulu ke sana, ya ternyata bisa laksanakan. Tapi kalau seandainya memang ada mudarat dan itu tidak dapat izin, nah itu lain lagi. Kita udah usaha ya menjalankan ini wasiat dari orang tua saya, tapi nggak bisa, ya sudah, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya masih bisa, laksanakan dan penuhi dulu wasiat tersebut. Itu hal-hal yang terkait dengan wasiat selama memang baik harus dilaksanakan tuh Bapak Ibu Saudara. Ya seperti itu. Kecuali kalau memang nanti nggak bisa dilaksanakan, banyak hambatan-hambatannya. Nah itu tidak apa-apa. Wa ana Anasin, kemudian ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buat sahabat Anas. Qala, beliau berkata, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Nabi pernah menggaris beberapa garis. Faqala, lalu Nabi bersabda, hazihil amalu, ini angan-angan, wa haza ajaluhu, ini ajalnya. Jadi digaris. Nah kemudian dalam garis itu ini adalah angan-angan, cita-cita, keinginan, program-program manusia, sementara ini adalah ajal. Kadang-kadang banyak angan-angan, program-programnya belum ya terselesaikan, tapi udah datang ajalnya, ya ambis udah semuanya. Ya kan begitu. Kita pengen ke sono, pengen ke sini, pengen begini, pengen begitu. Itu namanya amal, angan-angan, program, cita-cita. Namun ada juga ajal. Kadang-kadang itu belum tersampaikan semuanya, ajal keburu datang, ya habis ya. Ya makanya ya itu kita harus pahami. Ada angan-angan, cita-cita, ada ajal. Kalau bahasa Arabnya amaluhu, ada ajaluhu. Kalau amaluhu itu pakai hamzah, bukan amaluhu, bukan. Kalau amalu pakai ain, amal. Ini amaluhu pakai hamzah. Itu artinya cita-cita, keinginan, ya angan-angan. Itu manusia angan-angannya banyak. Ya pengen begini, pengen begitu. Nanti tahun sekian mau begini, tahun sekian lagi mau begini. Itu angan-angan. Tapi enggak semuanya akan kita bisa laksanakan. Itu baru program keinginan. Karena kita punya ajal. Nah ajal ini yang kita nggak tahu. Mungkin saja sebelum cita-cita kita laksanakan udah keburu datang ajal, ya habis sudah. Makanya likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu udah datang, udah nggak bisa lagi dimajuin, tidak bisa lagi dimundurin. Padahal kita program kita, cita-cita kita, keinginan kita bulan ini, tahun sekian pengen seperti ini, pengen seperti itu. Itu namanya amal, keinginan. Dan keinginan manusia kadang-kadang banyak. Makanya kita jangan sampai terlupakan. Karena terlalu banyak keinginan-keinginan, sampai-sampai kita lupa dengan ajal. Ya itu. Jadi tetap yang namanya manusia pasti amal itu satu rahmat, satu kasih sayang dari Allah. Seandainya manusia nggak punya amal, nggak punya cita-cita, maka manusia nggak bergairah dalam hidup. Tuh, orang tua aja tuh, yang usia udah 70, 80, 90 masih gairah dalam hidup, masih pengen ini, pengen itu. Coba kalau dia nggak punya amal, nggak punya cita-cita, keinginan, nggak ada gairah dalam hidup, ya gue udah mau mati besok, udah dah. Nah begitu. Tapi manusia semua dikasih amal, dikasih cita-cita, ya punya keinginan, ya masa depannya mau bagaimana, besok mau bagaimana. Itulah yang merupakan rahmat dan kasih sayang Allah. Namun jangan dilupakan bahwa di situ pun ada ajal. Ya, nah kalau ajal sampai berarti habislah semuanya. Makanya kita
Silakan mau menanamkan cita-cita keinginan boleh saja. Tapi ingat, insya Allah, jika Allah kehendaki. Nggak ada kepastian untuk besok, untuk seminggu lagi, untuk sebulan lagi. Nggak ada kepastian. Makanya kita bilang insya Allah. Ya, insya Allah. Kenapa? Kita nggak tahu apa angan-angan cita-cita yang kita bisa laksanakan, atau memang ajal. Kalau ajal yang datang putus semuanya. Ya, jadi cita-cita kita, keinginan kita putus sudah semuanya dengan datangnya ajal. Makanya Nabi garis tuh. Jadi Nabi menggaris beberapa garis. Nah ini cita-cita keinginan manusia. Ini cita-citanya begini, cita-citanya begini. Tapi ini juga ada ajalnya. Ajalnya. Nah begitu. Jadi pabainama huwa kadzalika, maka tatkala itu yang dijelaskan oleh Rasul seperti itu, ja'al khatul aqrab, tiba-tiba datang garis yang paling dekat. Mana garis yang paling dekat? Ya ajal. Gitu. Ajal itu selalu membayangi kita. Nah begitu, makanya kita jangan terlupakan. Ya suatu saat nih ajal akan datang. Orang-orang yang selalu ingat dengan kematian termasuk orang baik, karena itu menjadi rem dalam hidup dan kehidupannya. Coba orang kalau lupa sama kematian, ya, kadang-kadang dia berani berbuat dosa, berani berbuat maksiat, ya, tapi ketika dia ingat dengan kematian, minimal itu rem. Oh iya, kalau saya melakukan ini, entah kalau mati gimana saya? Tanggung jawabnya bagaimana? Nah begitu. Makanya penting Bapak, Ibu, Saudara ingat dengan kematian. Makanya nanti ada hadis khusus supaya kita ingat sama kematian. Ini hadis rawahul Bukhari. Ya, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, khattan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabba'an, menggaris Nabi Muhammad SAW persegi 4. Ya, jadi digaris bentuknya persegi 4. Wa khatta fil wasati, kemudian dia menggaris garisan di tengah. Ya, jadi di tengahnya ada garis lagi. Kharijan minhu, hal keadaannya dikeluar dari garis tersebut. Wa khatta khutatan sigharan, kemudian Nabi menggaris lagi beberapa garis yang kecil-kecil. Jadi ada segi 4, kemudian yang satu garisnya agak panjang keluar, kemudian digaris lagi banyak di bawahnya, sedikit-sedikit, kecil-kecil, enggak ada yang lebih besar. Nah itu, jadi garis-garisnya sigar, kecil-kecil. Ila hadzal ladzi fal wasati, sampai ke bagian yang pertengahan, min janibihi, dari sisinya, allazi fil wasati, yang terletak ada di tengah. Faqala hadzal insanu, maka berkata inilah manusia, wa hadza ajal, dan ini ajalnya, muhitan bihi, meliputi di tengahnya. Ya itu begitu. Jadi ada garis-garis banyak, itu cita-cita manusia. Tapi di tengahnya ada garis lagi sama Nabi, itu ajal. Jadi kalau ini yang lebih dulu datang ajal, yaitu garis kecil-kecil yang merupakan cita-cita manusia, keinginan mau begini, mau begini, mau begini, habis semuanya. Ya begitu. Tapi kalau ajal itu belum datang, bisa terlaksana. Tahun sekian dia pengen begini, tahun sekian pengen begini. Nah ajalnya belum sampai, mungkin bisa terlaksana. Tapi banyak juga yang punya keinginan ini, tapi ternyata ajal lebih dulu datang. Akhirnya bagaimana? Ya sudah, nggak ada yang bisa dilaksanakan. Makanya angan-angan diumpamakan sama Nabi garis kecil-kecil. Banyak tuh Bapak Ibu Saudara garis kecilnya. Nah satu lagi di garis yang lebih panjang. Nah itu namanya garis ajal. Wahadza, dan ini allazi huwa kharijun, yang ada di luar, amaluhu, itu cita-citanya. Wahazil khutatu as-sigharu al-a'rad, nah ini garis-garis yang kecil itu hambatan-hambatannya. Fa'in akhtahu hadza, kalau seandainya dia sudah menggarisnya, hadza nahasuhu hadza, wa in akhtahu, kalau seandainya itu dia bisa melewati, nanti ada hambatannya lagi. Dia bisa lewati, nanti ada hambatan lagi, dan seterusnya. Ya memang begitu manusia. Ya jadi pengen punya cita-cita ini, ya silakan dijalani. Tapi kadang-kadang ada hambatan. Udah bisa lalui itu hambatan-hambatan tersebut,
nanti dia akan melalui lagi satu hambatan lagi. Kemudian dia bisa lalui hambatan itu berhasil, nanti dia akan melalui hambatan-hambatan lagi. Begitu yang namanya manusia sampai ajalnya datang. Makanya nggak ada manusia itu dalam hidup ya tanpa perjuangan. Semua hidup ini perlu perjuangan. Tuh. Jadi nggak ada yang enak-enak. Ya, jadi ada perjuangan. Ya, jangan dibilang lu enak banget. Semuanya sama begitu. Yang namanya manusia pasti Allah akan uji. Ya, cobaan-cobaan, hambatan-hambatan dalam hidup dan kehidupan. Namun bagaimana nanti manusia bisa enggak ya itu ya melalui hambatan-hambatan tersebut. Kadang-kadang bisa terus, ada lagi belum bisa dia melalui hambatannya, ajal udah keburu datang. Nah, itulah manusia. Ya, jadi kita nih hidup nih Bapak Ibu Saudara pasti ada hambatan, ujian, cobaan. Begitu. Cuma ada orang yang menyikapinya dengan baik sehingga dia enjoy aja hidupnya. Ya, ada orang yang ya stres karena ada hambatan-hambatan dia nggak bisa lalui. Ya, akhirnya dia stres. Nah, makanya di sini perlunya kita ngaji supaya lepas kita, enjoy dalam hidup dan kehidupan. Jadi yang namanya kita hidup banyak hambatan. Tapi dengan kita ingat sama Allah, kita serahkan semuanya, pasrahkan kepada Allah, itu mudah-mudahan enak nanti urusan kita. Yakin tuh Bapak Ibu Saudara. Makanya orang-orang yang beriman, yang sempurna, silahkan kita ya hidup dengan berbagai macam problem dan masalah, tapi nanti upawwidu amri ilallah, saya serahkan urusan saya semua kepada Allah. Karena memang kita manusia nggak punya kekuatan sama sekali. Makanya kita bilang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu begitu Bapak Ibu Saudara. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Engkau. Pertama kita harus dekat dulu sama Allah, karena nggak ada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Nah, kemudian kita nyadari inni kuntu minadz zalimin. Saya ini adalah hamba Allah yang suka berbuat zalim. Zalamtu nafsi, saya berbuat zalim kepada diri saya. Nah, ada pengakuan sehingga tidak pernah sombong kita, tidak pernah lupa diri kita, karena kita hamba Allah yang suka berbuat zalim. Nah, orang kalau udah yakin dengan kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia akan sukses hidupnya. Ya, itu begitu. Makanya Nabi, kenapa kehidupannya sukses? Karena nggak pernah lepas dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Seberat apapun urusan, kalau kita udah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, nanti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Nah, seperti itu. Inilah hambatan-hambatan dalam hidup dan kehidupan. Jadi manusia semuanya begitu Bapak Saudara, pasti ada hambatannya yang dilalui. Tinggal bagaimana orang itu menyikapinya. Gitu. Ada orang yang nggak bisa menyikapinya, ya. Tapi ada juga orang yang biasa saja. Makanya kita disuruh ikhtiar. Tapi ikhtiar itu bukan modal utama. Tapi setelah ikhtiar, kembalikan, pasrahkan diri kita semua kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu artinya begitu. Kita pertama disuruh berusaha. Ayo semampu kita, usaha dulu, ikhtiar dulu. Tapi ingat, setelah ikhtiar kita pasrahkan diri kita, usaha kita, urusan kita kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah itu cinta terhadap orang-orang yang bertawakal. Tuh, jadi kita begitu. Ini hambatan bisa dihadapi, nanti ada lagi hambatan yang satu, bisa dihadapi lagi, ada hambatan lagi, terus menerus. Nah, ini rawahul Bukhari. Lewat ini
ya oleh Imam Bukhari. Wa hadhihi suratu, dan ini gambarnya. Ya kalau lihat gambarnya tuh ada di kitabnya tuh. Ada garis seperempat, kemudian ada garis-garis kecil, nah kemudian ada garis panjang. Tuh garis panjangnya itu adalah ya apa? Ajal. Sementara kalau garis kecil amal tuh, dan ada hambatan-hambatannya. Kita ingin merealisasikan cita-cita kita bukan gampang, pasti ada apa? Ada hambatan, pasti. Tapi hambatan itu bisa kita lalui, ya insya Allah. Nah begitu. Jadi setiap manusia pasti begitu. Ya jangan dibilang lu mah enak banget. Semuanya sama. Ya cuma kadang-kadang ada orang diujinya lebih berat, ada yang biasa-biasa. Tapi semakin ujian berat, dia akan diangkat, semakin tinggi derajatnya, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh begitu. Sama seperti pohon, semakin tinggi anginnya semakin kencang. Kalau rendah anginnya nggak kencang, tapi kalau yang tinggi itu pasti anginnya lebih kencang lagi. Ya, coba kalau kita naik ke atas pohon kelapa, di atas, wah itu angin lebih kencang. Ya, kalau pohon yang rendah, ya nggak seperti itu anginnya. Begitulah kehidupan manusia. Ya, ada cita-cita, ada angan-angan, ada keinginan, ada ajal, ada juga hambatan-hambatan. Itu semuanya pasti begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, segerakanlah dengan amal-amalan yang 7 ini. Ya, jadi kita disuruh kalau mau melakukan amalan segera. Ya, badiru bil a'mal. Ya, segera kita melakukan amalan-amalan. Jangan kita santai-santai. Nah, begitu kalau hari ini mampu, hari ini kita kerjain. Jangan besok belum tentu. Ya, kita bisa. Badiru bil a'mal sab'an, 7 macam ini apa? Hal tantaziruna illa faqran munisan. Tidaklah kamu menanti-nanti menunggu-nunggu kecuali nanti akan datang kefakiran yang bisa melupakan. Tuh, ini yang pertama. Ya, jadi kita kalau ya ada amal-amal baik yang bisa kita kerjain, udah kerjain. Takutnya keburu datang kefakiran. Orang biasanya kalau udah fakir lupa, karena susah dia, ya bisa melupakan. Boro-boro mau ibadah, ya udah ngomongnya udah susah mulu, udah fakir munisan, fakir yang bisa melupakan dirinya. Orang kalau udah susah, lupa sama Allah, di dunia udah susah, nanti di akhirat susah juga. Nah, nauzubillah min dzalik. Jangan. Ya, kalau mau dipilih lebih bagus susah di dunia daripada susah di akhirat. Kalau mau milih, tapi pengennya kan kita ya di dunia jangan susah, di akhirat jangan susah. Ya, dua-duanya jangan sampai susah. Seandainya susah di dunia masih lebih bagus kebanding susah di akhirat. Kalau kita susah di dunia masih punya teman, bisa bantuan, masih punya saudara, minta bantuan, masih punya ya keluarga, minta bantuan. Tapi kalau di akhirat susah, mau minta bantuan ke siapa? Udah nafsi. Tuh begitu. Nah makanya jangan nunggu lagi, ya, sebab nanti ada kefakiran bisa melupakan. Alwinan mutghiyan, atau kekayaan yang bisa menyombongkan diri. Kadang-kadang orang kaya sombong dah. Ya, orang kalau yang kaya banyak yang sombong, tapi nggak semuanya. Ada kadang-kadang orang kaya menyombongkan diri. Tuh, kan kalau orang kaya sombong, ya kayaknya pantas aja gitu ya. Iya, orang kaya sombong pantas nggak kira-kira? Ya, rada-rada pantas. Gitu. Padahal nggak boleh. Ya, orang kaya pun nggak boleh sombong. Tapi ya itu rada-rada pantas aja karena dia kaya. Sombong juga kayaknya ya pantas dia orang kaya, kan begitu. Padahal tetap nggak boleh. Kalau orang miskin biasanya melupakan, udah lupa aja udah.
Nah itu karena dia udah sulit ya, jadi melupakan. Kalau kaya biasanya bisa menyombongkan. Maradun mufsidan, atau yang ketiga sakit yang membahayakan. Sakit membahayakan. Makanya kita ayo segera beramal sebelum datang sakit yang bisa membahayakan. Orang kalau udah sakit, ya Allah, diajak ke sana udah nggak bisa, ajak ke sini nggak bisa. Mau ngaji, ya Allah, bagaimana mau ngaji, duduk aja udah nggak bisa. Nah begitu, diajak jalan ke sana jalan sini nggak mau. Nah itu marodan mufsidan namanya. Makanya kita jangan sampai ya itu ditunda-tunda. Selagi kita masih sehat, ayo kerjain. Au haraman mufannidan, atau tua yang melelahkan. Haram itu artinya tua, usia sepuh, tua, udah tua melelahkan. Orang tua udah susah, ya udah capek rasanya. Diajak lebih lama, aduh sudah gak kuat Ustaz, udah capek, nggak kayak dulu. Nah begitu. Itu kalau udah tua biasa begitu, melelahkan. Ya. Dan terakhir lebih repot lagi nih. Au mautan mujhizan, atau kematian yang dapat memutuskan. Nah kalau kematian ya itu, jadi bisa dalam hidup ini fakir melupakan, kaya menyombongkan, sakit bisa merusak, ya tua melelahkan, mati memutuskan. Ya itulah yang namanya kehidupan, begitu pasti nggak lepas ya namanya dunia. Dunia itu kan seperti panggung sandiwara. Ya Allah, kalau kita lihat orang kayak lagi di panggung sandiwara, ada yang lagi seger sehat, tiba-tiba entar sakit, tiba-tiba ya dia meninggal. Nah begitu, itu seperti sandiwara aja semuanya. Makanya kalau kita nggak gunakan untuk amal-amal kebaikan, rugi kita. Nah jadi kita ayo ya isi dunia ini yang seperti panggung sandiwara ini dengan kebaikan-kebaikan. Awid dajjal, apalagi udah datang dajjal, kita belum sempat beramal, dajjal keburu datang. Udah dajjal berat sekali nih, gangguan godaan yang paling berat itu adalah dajjal. Fasarru ghaibun yuntazuru, maka sejelek-jelek yang tidak ya diketahui, yang ditunggu itu dajjal. Dajjal itu nanti satu saat sebelum hari kiamat dajjal akan datang. Makanya kita selalu mohon perlindungan. Ya Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu dalam tasawuf kita selalu baca itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita minta perlindungan dari api neraka, dari siksa kubur, dari fitnah-fitnah saat kita hidup maupun saat mati. Dan yang paling penting lagi kita minta kita diselamatkan dari fitnahnya Masihud Dajjal. Nah itu Dajjal nanti akan datang Bapak Ibu Saudara. Ya ini Dajjal kalau udah datang, Masya Allah berat, nggak mampu kita melawannya. Ya itu hanya Nabi Allah Isa nanti yang bisa mengalahkan Dajjal. Nabi Allah Isa nanti yang bisa membunuh dan mengalahkan Dajjal. Nah atau yang terakhir awisa'ah, atau datang hari kiamat. Tuh, jadi segera kita beramal ayo sebelum nanti kita tunggu-tunggu apa hari kiamat. Hari kiamat kalau udah datang wah paling berat. Pas-sa'atu adha wa amaru. Jadi hari kiamat itu merupakan ya hari yang paling berat dan paling pahit ya dirasakan. Nah begitu. Jadi dari mulai kefakiran, kekayaan, sakit, tua, mati, dajjal, dan terakhir hari kiamat. Itu akan selalu ada tuh semuanya. Akan kita ya temui semuanya. Manusia kadang-kadang fakir, kadang-kadang ada yang kaya. Sakit, nggak semuanya sehat, pasti suatu saat akan sakit. Tua, nggak selalu kita muda, suatu saat akan tua. Mati, nah seperti itu. Atau sebelum ya dia kematian mungkin ada masa-masa temu dengan Dajjal. Ya kalau sebelum hari kiamat kan ada Dajjal. Nah yang terakhir tuh hari kiamat. Nah makanya kata Nabi, ayo badiru bil a'mal. Ya silakan
kita segera untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum datang yang 7 tadi. Ya, rawahu Tirmizi, hadis ini oleh Imam Tirmizi. Waqala, dan Imam Tirmizi berkata, hadisun hasanun, ini hadis hasan. Jadi ini hadisnya ya derajatnya adalah hadis hasan. Wa anhu, dan daripada Abi Hurairah juga. Kembalinya Abi Hurairah. Qala, beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikra hazimil ladzat. Jadi kata Nabi, banyak-banyaklah ingat kepada kematian. Zikra, ingat, hazimil ladzat, yang memutuskan kelezatan. Yang memutuskan kelezatan apa? Mati. Kalau udah mati di dunia kan enak, ya udah nggak ada rasanya lagi kelezatan hidup di dunia, udah mati, udah terbujur kaku, jasmani badannya itu udah terbujur kaku. Kenapa? Karena rohnya udah dicabut. Ya, ini kita bisa berjalan, bergerak, bisa merasakan lezat dan nikmatnya kehidupan karena ada ruh yang di dalam badan kita, ruh yang memang nempel di dalam badan kita. Nah, satu saat tuh Bapak Ibu Saudara, ruh itu akan keluar dari badan kita. Nah, itu yang disebut dengan kematian. Ya, dengan kematian. Ya, jadi manusia kalau nggak ada ruhnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, terbujur kaku aja. Ya, begitu. Makanya dibilang aksiru zikra hazimil ladzat. Banyak-banyaklah nyebut-nyebut ingat kepada yang memutuskan kelezatan, yaknil mauta, yang dimaksud oleh Nabi yang dapat memutuskan kelezatan tidak lain adalah kematian. Tuh, ketika datang kematian maka habislah, nggak ada rasa nikmat dan lezatnya kehidupan ini. Rawahu Tirmizi, hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Waqala, dan Imam Tirmizi berkata, hadisun hasanun, hadis ini derajatnya hadis hasan. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kemudian ada hadis riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Qala, Ubay bin Ka'ab berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulusul laili qama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah pergi sepertiga malam, maka Rasulullah cepat bangun. Jadi sepertiga malam tuh jam 3 lah, jam 3 Nabi itu udah bangun tuh. Ya, Nabi kalau udah jam 3 udah bangun. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, uzkurullah, ingatlah kepada Allah. Tuh Nabi kalau sepertiga tuh jam 3, ya dini hari, ya jam 2:30. Kalau kita lagi Ramadan tuh jam 3 udah pada bangun tuh. Ya, insya Allah udah pada bangun. Nah, itu Nabi bukan Ramadan aja, tiap malam. Kalau udah jam 3 udah sepertiga malam, itu pasti Nabi bangun tuh Bapak Ibu Saudara. Nabi bangun, ya dibilang sama manusia, ya ayuhan nas uzkurullah, hai manusia ingat sama Allah. Ayo jangan tidur mulu, bangun, bangun, bangun. Uzkurullah. Tuh begitu. Makanya ayam kekeruyuk kan begitu maksudnya. Kekeruyuk, uzkurullah, begitu. Ya, iya. Itu kalau ayam jago tuh dia. Itu kan pada keruyuk tuh. Itu diartikan bahwa ayam keruyuk itu maknanya uzkurullah. Tuh. Cuma kita gak paham aja. Ya, tuh ayam uzkurullah. Nah, begitu. Ya, Masya Allah, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, seperti itu. Jadi Nabi kalau udah sepertiga malam udah bangun dia. Diingetin kepada kita semuanya tuh, manusia, ayo ingat sama Allah, ingat sama Allah.
Kan paling berat tuh jam 3, jam setengah 4, jam 4. Kalau kita belum sampai jam 3 ya nggak apa-apa dah, setengah 4 bangun. Kalau setengah 4 belum bisa juga ya minimal jam 4 dah bangun. Jangan jam 6 baru bangun. Ya, kalau jam 6 bangun udah kesiangan Bapak Ibu Saudara. Ya, nih hidup kita jangan buat tidur mulu, jangan. Ya, ingat uzkurullah, ingat sama Allah. Ya kalau bangun jam 6 nggak kebangetan deh. Habisnya Ustaz masih ngantuk aja. Emang begitu, dikencingin mata kita sama setan. Nah kalau udah dikencingin, udah mungkin sepet mata. Ya mau bangun juga kayaknya sepet banget. Kenapa? Dikencingin sama setan. Makanya sebelum dikencingin bangun duluan. Begitu, bangun lebih dulu. Ya, jadi kalau belum jam 3 ya kita belum bisa setengah 4. Setengah 4 belum bisa, jam 4 lah. Kalau jam 4 mah udah harus bangun. Minimal mas sholat 2 rakaat aja, insya Allah bisa jam 4. Minimal kita istighfar aja bisa 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebab ciri orang yang baik itu adalah al-mustaghfirin bil ashar. Orang yang bisa beristighfar di waktu sahur, belum subuh. Jam 4 itu waktu sahur, jam 3 waktu sahur, itu dia bisa beristighfar. Nah orang yang mustaghfirin bil ashar itu termasuk orang yang istimewa. Ya, orang kalau semuanya bisa begitu tuh kampung jadi berkah. Yang tadinya kampung mau diturunin azab kagak jadi, Allah batalin. Kata Allah udah saya batalin, nggak jadi. Tadinya rencananya saya mau turunkan azab di kampung ini, di tempat ini, tapi karena orang-orangnya pada istighfar, udah pada bangun jam 4, jam setengah 4, ya akhirnya kata Allah nggak jadi, diurungin ya untuk diturunkan azab musibah. Tuh istimewa berarti al-mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang suka istighfar. Makanya Nabi bilang uzkurullah, ingatlah kamu kepada Allah. Ja'atir rajifatu, nanti akan datang tiupan yang pertama, tatba'uhar radifatu, yang diikuti dengan tiupan yang kedua. Tiupan pertama hari kiamat. Jadi nanti kalau sangkakala udah ditiup sama malaikat, ya malaikat apa yang niup sangkakala? Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israel, ada malaikat ya Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ini kira-kira yang niup trompet malaikat apa? Israfil. Itu nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala, tiup trompet. Ya bukan trompet tahun baru, bukan. Ya jadi sangkakala istilahnya. Ya nanti tiupannya ada 2. Ada tiupan pertama, ada tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama menandakan hari kiamat. Ya nanti tiupan yang kedua, nah itu yaumul ba'si, di mana manusia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Nah ini yang dimaksud ja'atir rajifatu tatba'uhar radifah. Jadi sangkakala ya itu pertama, datang tiupan pertama, kemudian diikuti lagi dengan tiupan yang kedua. Ja'al mautu bima fi, maka akan datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau udah ada tiupan sangkakala semuanya mati. Yang udah mati ya tetap mati. Yang masih hidup dengan tiupan sangkakala yang pertama mati semuanya. Jadi manusia saat itu mati semuanya kecuali Allah. Allah yang hidup. Ya, lillahil wahidil qahar. Hanya Allah yang gagah, yang hebat, yang kuat. Semuanya meninggal, semuanya hancur, semuanya mati. Nah nanti tuh Bapak Ibu Saudara ada lagi diikutin tiupan sangkakala yang kedua. Nah ketika ditiup sangkakala yang kedua, semuanya hidup kembali. Tuh yang dulu udah mati ribuan tahun, ya itu kembali lagi. Makanya ada yang namanya tulang pangkal ekor. Tulang ekor itu nggak akan hancur, dan manusia nanti akan sempurna tubuhnya lagi dari ya tulang ekor itu. Ya, ini manusia di sini ada tulang ekornya nih. Ya, ini. Itu kalau ini tulang ekor mau diapain aja nggak akan hancur. Jadi manusia tuh walaupun dari ribuan tahun tuh tulang ekornya tetap masih ada. Nah, itu ya katanya
yang menjadi cikal bakal manusia kembali sempurna lagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh seperti itu. Nah, jadi ada tiupan sangkakala pertama, ada tiupan sangkakala yang kedua. Ja'al mautu bima fihi, datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksirus sholata alaika, sungguh saya sudah memperbanyak membaca selawat kepada engkau. Tuh, jadi ini selawat perbanyak. Ya, fakam aj'alulaka min sholati, maka berapa yang aku jadikan selawat untukmu. Faqala masyita, ya terserah ente, kata Nabi begitu. Qultu, lalu saya bilang ar-rubu', seperempat. Qala masyita, ya sesuai dengan yang ente kehendaki. Fa in zidta, kalau seandainya engkau tambahkan, fa khairul laka, itu lebih bagus. Semakin banyak kita banyak selawat itu lebih bagus. Ya, seperempat. Kalau mau ditambahin lagi, ya itu lebih bagus. Qultu panisku, seperempat berarti setengah, lebih banyaknya. Kan dibagi pertama seperempat. Seperempat gimana? Bisa nggak lebih bagus lagi? Ya kalau kamu tambahkan lebih bagus. Berapa? Panis, yaitu setengah. Qala, kata Nabi, masyita, ya apa yang kamu kehendaki, terserah kamu. Fa'in zita, kalau seandainya kamu tambahkan, fa khairul laka. Kalau setengah udah banyak, tapi kalau kamu mau tambahin lagi, itu lebih bagus bagi kamu. Qultu, pas sulusain, 2/3. Nah lebih banyak lagi, 2/3. Setengah sama 2/3 mana banyakan? Banyakan 2/3. Setengah sama seperempat mana banyakan? Setengah. Iya. Nah, seperempat dikit, ya seperempat. Nah kalau setengah lebih banyak. Tapi kalau mau banyakkan lagi, 2/3. 2/3 lebih banyak. Terus dibilang masyikta, ya kata Nabi, ya terserah ente. Fa'in zidta, kalau engkau tambahin, ya fa khairul laka, itu lebih bagus. Qultu aj'alu laka sholati kullaha, saya jadikan ya sholatku untuk kamu, ya semuanya, semua hidupku aku persembahkan buat engkau. Ya itu begitu. Izan tukfa hammaka wa yughfar laka dzanbuka. Izan, kalau begitu segala urusan-urusan kamu dijamin sama Allah dan dosa-dosamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam hidup ini kita udah persembahkan semuanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan urusan kita dicukupi, dosa kita diampuni. Itu janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita semakin banyak membaca selawat semakin bagus. Bahkan orang yang paling dekat nanti di hari kiamat dengan Rasulullah siapa? Orang yang paling banyak membaca selawat. Tuh, jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah siapa? Orang yang paling banyak membaca selawat. Makanya kita harus banyak baca selawat. Minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu selawat yang paling singkat, namanya selawat Jibril. Ya, jadi kalau dibilang selawat Jibril bunyinya apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuh kalau kita udah baca 100 kali bagus. Lebih bagus lagi 200 kali. Lebih bagus lagi. 1000 ya lebih bagus lagi. Semakin banyak kita membaca selawat semakin bagus, begitu kata Rasulullah. Bahkan insya Allah segala urusan kita dicukupin, dosa kita diampuni. Ini hadis rawahu Tirmizi. Ya, hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasan, dan Imam Tirmizi bilang bahwa ini hadis adalah hadis hasan. Nanti baru kita lanjutkan babus babi ziyaratil kubur lirijal wa ma yaquluhu zair dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan untuk para bapak, para ibu hadirat jamaah sekalian. Sebelum ditutup dengan doa, saya berikan waktu. Mungkin di antara bapak, ibu, saudara ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Ya silakan. Seseorang pesan berkeluarganya, kalau saya meninggal jangan diazani. Oh begitu. Baik, bagus ini pertanyaan. Kalau saya meninggal jangan diazanin, ini pesan yang kagak bagus. Iya, ya. Jadi wasiat, kalau wasiat yang bertentangan dengan agama itu jangan, ya, jangan dikerjain. Mengapa kagak mau diazanin? Nah begitu. Iya, iya, sayang itu, iya sayang. Tapi mungkin dia setelah mati tuh dia nyesel deh. Ya, dia pasti nyesel. Kalau anak yang paham tetap diazanin. Ya, begitu. Dengan adanya suara azan itu masya Allah. Ya, itu cakep bener. Ya. Artinya kan begini, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa sih kalau orang meninggal dunia diazanin begini? Nabi memerintahkan kalau ada anak lahir kan disuruh azanin ya. Ya, kalau ada anak lahir suruh azanin. Itu masuk ke dunia disuruh azanin untuk mendengar suara lafzul jalalah. Nah, nanti ada kias namanya. Jadi ya itu kita belajarnya ilmu usul fikih. Kalau kita masuk ke dunia diazanin, maka ketika meninggalkan dunia ini juga diazanin. Itu dalilnya begitu. Ya, jadi jangan ya Bapak bilang bahwa enggak ada dalilnya. Orang kalau meninggal dunia cari dalilnya enggak ada. Tuh, dalilnya tadi tuh Nabi kalau ada anak lahir Nabi suruh azanin di telinga kanan, qomatin di telinga kiri. Itu karena dia baru masuk ke dunia. Nah suatu saat kita akan ninggalin dunia. Itu ada namanya mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Belajar usul fikih. Ya, nanti ada kias. Oh, diukur, dikias, dianalogikan. Kalau pada saat kita lahir ke dunia diazanin, maka kiasnya, dianalogikannya itu nanti kalau meninggal dunia juga diazanin. Sama juga kita disuruh pakai payung pada saat hujan. Ya, pada saat panas pun disuruh pakai payung. Lagi panas pakai payung, pakai ya hujan juga begitu. Jadi dalam Al-Quran disebutkan fungsinya untuk menahan daripada panas. Nah, waktu hujan gak disebut, itu gak pakai disebut, udah ketahuan. Ya, bahwa ada panas, ada hujan. Sama di pakaian kita juga begitu. Ya, jadi fungsinya kalau model 2 disebut satu, tapi nanti lawannya pun tanpa disebutkan orang udah paham. Begitu. Ya, jadi kalau pertanyaan yang tadi seandainya udah wasiatnya bagaimana? Jangan diazanin, jangan ditahlilin. Nah, kalau memang anaknya min ahli tahlilin. Kecuali kalau anak sama ibu samanya, ya udah. Ya, cuma kasihan kadang-kadang ada orang tua min ahli tahlil. Dia orang-orang yang suka tahlil, tapi anak-anaknya gak suka sama tahlil, meninggal dunia, gak ditahlilin. Itu kalau orang tuanya diperlihatkan, diteriak-teriak itu, dasar nih anak kurang ajar banget, begitu. Ya, gua mati kagak ditahlilin, gitu. Cuma nggak diperlihatkan, begitu. Jadi jangan Bapak Saudara. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan tadi, wasiat harus dilaksanakan manakala yang baik. Kalau wasiat itu menyalahi aturan agama, nggak usah dilaksanakan dan itu tidak berdosa. Begitu. Ada lagi? Ya silakan. Ketika seseorang meninggal, dia berwasiat atau mau berwasiat tentang utangnya. Terus ketika dia meninggal, ada orang yang menginformasikan bahwa si jenazah ini punya utang sampai besok itu punya utang kepada ahli warisnya, keluarganya. Tapi si ahli waris mau menyelesaikan ya, atau nganggap udahlah orang mau nggak ada nggak usah dihitung utangnya. Iya, baik. Seandainya ada orang meninggal dunia, dia punya utang tapi dia nggak pernah wasiat.
Kalau masalah utang, wasiat ataupun tidak wasiat itu wajib dibayarin. Ustaz, orang yang meninggal juga kagak pernah wasiat suruh bayarin utang, tapi dia punya utang, punya, ya harus dibayarin juga. Begitu. Jadi jangan nunggu wasiat. Begitu. Karena utang itu hukumnya wajib dibayar. Anak yang baik pasti akan memikirkan, oh orang tua saya punya utang, harus diselesaikan. Nah begitu. Sebabnya nanti ya masalah utang itu terus akan dipertanyakan sampai di akhirat nanti. Bahkan Nabi aja kan dulu pernah kita baca hadisnya. Ya Nabi itu ya ketika mau nyolatin jenazah ditanya dulu, ini jenazah punya utang kagak? Lalu kata sahabat, punya utang ya Rasulullah, belum dibayar? Belum. Kalau begitu saya kagak mau nyolatin jenazahnya. Kan dia udah pernah ketemu hadisnya ya. Nah begitu. Saya nggak mau sholatin. Lalu Sayyidina Ali nunjuk, ya Rasulullah udah utang-utangnya saya yang bayarin. Nah, berarti ini orang ya utangnya udah dipindahkan ke Sayyidina Ali, tanggung jawab Sayyidina Ali. Lalu kata Rasulullah, baik Sayyidina Ali, engkau banyak kebaikannya, ya dapat pahala besar. Nah sekarang saya mau nyolatin. Tuh sampai begitu. Ya, jadi jangan sampai seorang anak bilang, udah orang udah meninggal, ini masalah utang-utang ngapain diberesin? Jangan. Kalau anak yang baik nggak pernah ngomong begitu. Paling-paling begini, mohon maaf, nanti kalau saya ada rezekinya saya akan selesaikan. Mestinya begitu. Saat ini saya memang belum punya, memang nih ahli waris kagak ninggalin apa-apa mayit, tapi insya Allah saya sebagai anak tanggung jawab, insya Allah. Tapi tolong dah sekarang ya utang-utangnya pindahin ke saya aja. Nih jenazah ini udah nggak punya utang, mayit ini udah nggak punya utang, utangnya sama saya. Tapi saya emang belum bayar utang, belum kuat, belum mampu. Tapi suatu saat saya janji akan bayar utang-utang ini almarhum. Itu mestinya begitu. Ya jangan bilang ini urusan yang meninggal, minta aja soalnya di kuburan. Nah ini nggak bener ini. Ya diperbaiki ya, diperbaiki. Apalagi mayit meninggalkan warisan. Makanya dalam Al-Quran begitu, sebelum diparoin, sebelum dibagi-bagi, nah itu wasiatnya penuhi dulu. Apa wasiatnya? Kemudian yang kedua, utangnya bayarin dulu. Itu dalam Al-Quran begitu. Ya, mimba diwasiati yusi biha audain. Penuhi dulu wasiatnya, kemudian bayarin dulu utang-utangnya. Kalau udah dipenuhi wasiatnya, utangnya udah dibayarin, masih ada sisanya, itu bagi-bagi. Ya ada kadang-kadang anak udah ya warisannya bagi-bagi udah. Ini orang tua ente punya utang, udah jangan dipikirin, udah orang mati ini. Tuh anak nggak bagus tuh, ya jangan begitu. Ya jadi kita urusin orang tua kita yang punya utang itu selesaikan dulu, ya begitu ya. Ya. Ada lagi? Ya silakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwasiat apa aja Ustaz? Terus apakah saksi harus ada dalam berwasiat? Iya. Sebenarnya kalau memang terkait masalah-masalah yang ya penting-penting itu mesti ada saksi. Apalagi tulis. Wasiat yang paling kuat ditulis. Begitu. Kalau yang kira-kira merugikan ahli waris, nah itu mesti ada ditulis. Tapi kalau wasiat-wasiat yang baik-baik, misalnya tolong kalau saya meninggal dunia ya nanti uang ya sekitar berapa persennya diberikan infak sodako. Nah itu yang begitu-begitu mestinya tertulis. Kecuali di depan anak-anak ini ngomong begitu, semuanya ia tahu, yang nggak perlu pakai saksi. Tapi kalau terkait dengan pembagian kepada orang lain, ini uang sebesar ini berikan kepada si A. Si A ini orang lain. Nah ahli waris ya ngomongnya taunya dari orang lain. Nah itu perlu ada saksi. Ini orang tua ente pesan dulu sama saya, kalau orang tua ente meninggal saya mau dibagi duit 1 juta. Nah begitu ngomong sama anaknya, kata anaknya ente bisa aja, itu ngarang-ngarang kali ente, ya mana buktinya, kan begitu mesti. Nah makanya perlu ada saksi yang tadi ya. Kalau yang model begitu boleh tuh pakai saksi begitu. Iya. Ada lagi?
Cukup ya. Saya kira ini Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dengan sebab kita hadiri majlis ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Allah bukakan pintu hati kita sehingga kita bisa menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih tekun lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama para bapak, para ibu,